Pak Ketua. Nanti pernyataan Pak Bahtra tuh viral, Pak. 5 menit lagi. Jadi, DKPP jangan urus perselingkuhan. Itu betul itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang berbahagia. Kalau kita lihat sejarah politik pemilu ini kan sebetulnya institusionalisasi dari perebutan kekuasaan di masa lalu yang berdarah-darah, yang culas, yang kemudian menghalalkan semua cara. Lalu karena kita mengklaim diri sebagai bangsa beradab, kalau Prof. Kristiadi ditandai dengan munculnya ide konstitusionalisme, kita tunduk pada hukum, lalu kita bikin aturan tertinggi yang namanya konstitusi. Lalu tren rata-rata konstitusi di seluruh dunia ingin proses pergantian kekuasaan itu paling tidak mengenal 2 hal. Satu, rotasi kekuasaan yang terbuka, dan yang kedua ada periodisasi. Karena itu pemilu diperkenalkan sebagai media untuk itu. Tapi dasarnya pemilu itu adalah peralihan dari perebutan kekuasaan yang bunuh-membunuh, yang culas, yang curang. Kalau kita lihat novel-novel masa lalu atau cerita-cerita film-film perebutan kekuasaan masa lalu, ada yang diracun lah, ada yang pakai keris lah. Nah sekarang kita dipaksa untuk menghadirkan pemilu yang beradab. Padahal originally pemilu itu adalah kompetisi. Kompetisi yang pada dasarnya bisa jadi menghalalkan semua cara. Kami di sini politisi, Pak, sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI. Saya ingin menggunakan momentum ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita merenungkan kira-kira bagaimana proses peralihan perebutan kekuasaan yang culas, yang tidak beradab, yang penuh manipulatif itu menjadi pemilu yang kita kehendaki, yang fair, yang jujur, yang adil, dan seterusnya. Karena itu, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian dari seluruh penyelenggara pemilu maupun dari Kementerian Dalam Negeri melaporkan kepada Komisi 2 DPR RI yang sesungguhnya melaporkan kepada bangsa ini terkait dengan penyelenggaraan PSU, dan PSU itu tidak baik-baik saja. Saya bilang dengan Kang Dede Yusuf, logically PSU itu tentu kecurangannya bisa 4 kali lipat dibanding tidak PSU, secara logika. Karena ruangnya semakin sempit dan kemungkinan untuk kemudian men-challenge kecil. Karena itu orang akan mempertaruhkan apapun untuk memenangkan PSU. Dalam pilkada normal, money politiknya bisa jadi 300.000. Tapi dalam PSU, 5 juta pun dia jabanin. Saya ingin ngomong apa adanya di ruangan ini. Lalu kalau kemudian indikator yang kita pakai tidak ada kecurangan, sulit. Sulit. Pertanyaannya, ke depan kita mau pakai sistem ini kah atau enggak? Contoh, PSU itu hadir karena amar putusan Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik MK memperkenalkan kita kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, TSM. Karena TSM, maka kemudian dulu MK pernah langsung mendiskualifikasi, belakangan menghadirkan pemungutan suara ulang. Pernah memerintahkan perhitungan suara ulang, pernah. Tapi rata-rata pemungutan suara ulang. Begitu PSU diperintahkan, harapannya pemungutan suara ulang itu tidak menghadirkan TSM. Nyatanya TSM. Kenapa? Karena tadi peluangnya semakin kecil. Kalau kemudian hasil PSU dibawa lagi ke MK, kita kan ingin mendapatkan 2 hal setidaknya. Satu, keadilan. Yang kedua, kepastian hukum. Saya selalu bilang,
Kepastian hukum dalam teori hukum kepemiluan itu berbeda dengan kepastian hukum dalam teori penegakan hukum di luar kepemiluan. Kenapa? Karena dalam hukum kepemiluan, jabatan yang didapat seseorang atas dasar pemilu itu periodenya jelas. Kepala daerah periodenya 2025-2030 dilantik bareng tanggal 20 Februari 2025 di istana. Karena daerahnya di PSU, mundur dia. Jadi dilantiknya bisa jadi bulan Juli 2025. Kalau di PSU lagi yang harusnya Juli, bisa jadi mundur jadi Desember 2025. Padahal akhir masa jabatannya tetap Februari 2030. Artinya apa? Kepastian hukumnya kita dapat, tetapi kemudian keadilannya tidak kita dapat. Kita ke depan perlu merumuskan norma. Di ruangan ini perlu kita rumuskan norma bersama. Agar pelanggaran-pelanggaran itu bisa kita minimalisir, saya tidak yakin kita bisa hilangkan. Tugas kita menegakkan hukum, memastikan pelanggaran itu kita beri sanksi sedemikian rupa. Tapi pada pihak yang lain, kepastian hukum dan keadilan kepemiluan juga bisa kita lakukan. Cara berpikir yang sama, saya juga minta tolong kepada DKPP. Kalau sekedar menegakkan keadilan etik, adil, diputus, oke. Apa yang dikatakan Pak Batra tadi, indikator perselingkuhan pun ya jelas itu melanggar etik. Karena tidak ada satupun yang membenarkan perilaku itu secara etik. Tetapi kira-kira itu implicable atau tidak dengan proses penyelenggaraan kepemiluan. Atau kalau itu yang dominan, boleh nggak kira-kira itu agak belakangan aja, kan banyak yang lebih urgent yang kemudian harus diurus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami merindukan betul ke depan kita punya hukum acara sengketa pemilu. Agar satu, kita semua punya kepastian. Satu objek sengketa yang sama itu jangan dibawa kemana-mana yang kemungkinan putusannya akan berbeda. Saya misalnya ketahuan curang. Saya ketahuan curang dalam pemilu legislatif. Dibawa ke Bawaslu mental. Saya dilantik. Gakumdu mental. Tiba-tiba udah saya dilantik, dibawa ke DKPP. Saya nggak dihukum, tapi KPU-nya yang dihukum. Karena putusan DKPP dibacakan secara terbuka, muncullah berbagai macam fakta-fakta atas putusan itu. Dibawalah, digoreng putusan ini nanti kemana-mana, ke Mahkamah Partai lah, dibawa ke peradilan umum lah, karena Bawaslu udah nggak bisa lagi. Akhirnya apa? Saya yang duduk nih udah jadi ketua Komisi 2, nggak tenang saya kerja, Pak. Karena tidak ada hukum acara yang membatasi kapan masa daluarsa yang ada di DKPP. Betul kan, Pak? Yang kedua sekarang, orang protes dengan DKPP, tapi nggak bisa mau protes kemana karena kita tidak punya mahkamah etik DKPP. Jadi DKPP ini sudah kita duplikasi dari malaikat pencabut nyawa yang abstrak, itu menjadi malaikat pencabut nyawa yang konkret dalam konteks penyelenggara pemilu. Dan jujur Pak, bapak-bapak ini mungkin dalam setiap sujudnya penyelenggara pemilu, itu termasuk dalam doa mereka agar kami dihindarkan dari putusan-putusan DKPP. Ini kan harus kita susun hukum acaranya, Pak Ketua KPU ya. Pak Ketua KPU ketawa karena nggak pernah dihukum, hukumnya kecil-kecil, ringan-ringan. Tapi yang di kampung-kampung Pak, begitu dapat surat panggilan dari Bapak, itu sudah pasti WA saya. Minta tolong ke saya agar bisa dilindungi. Sementara saya kan bukan Allah Ta'ala yang bisa melindungi mereka. Lawan tanding kita malaikat pencabut nyawa. Jadi yang begini-begini Pak, mungkin perlu kita sempurnakan ke depan. Saya menyadari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan adalah ikhtiar terbaik dan maksimal yang telah Bapak Ibu lakukan. Saya juga mendengar misalnya bagaimana exercisement anggaran yang dilakukan oleh Kemendagri. Contoh, di Kota Pangkal Pinang, PJ Wali Kotanya menghadap ke saya, Ibu dan Bapak Wamen. Mereka bilang, Pak, kami siap anggarannya untuk PSU.
Tapi implikasinya apa? Tidak ada lagi belanja barang dan jasa yang signifikan. Bukan tidak ada, tidak signifikan. Demi PSU. Mudah-mudahan ya Pak nggak ada PSU lagi. Kalau sekali lagi ada PSU, mungkin kami sudah tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepemerintahan. Jadi yang kita bicarakan di sini Pak bukan barang remeh-temeh. Orang-orang di kampung mengorbankan banyak hal untuk apa yang kita lakukan ini. Saya tidak menitipkan pertanyaan, kritik tidak. Saya hanya ingin kita di siang hari ini sama-sama mengintrospeksi sistem yang sudah kita pilih bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.